Ura, Indonesia Ura. Barat panik, RI, Rusia, deklarasikan kerjasama nuklir, Putin jalin dialog intens dengan Prabowo. Usai terpilihnya Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, Rusia sangat sigap memberi ucapan selamat pada Prabowo. Tak cuma itu, bahkan sang Presiden Rusia, Vladimir Putin, menginginkan dialog langsung dengan Prabowo. Putin mengatakan pihaknya akan menantikan kerjasama komprehensif yang intens dengan Indonesia, apalagi histori kemitraan Indonesia-Rusia sangatlah panjang. Pada saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, menawarkan kerjasama, pengembangan energi nuklir ke Rusia. Langkah ini menjadi opsi untuk mencukupi ketersediaan listrik di dalam negeri. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Kirill Komarov, First Deputy CEO for Corporate Development and International Business, JSC Rosatom di Moskow, Rusia. Energi nuklir dapat menjadi salah satu opsi bagi kerjasama Indonesia-Rusia di berbagai bidang, kemudian bagi ketersediaan listrik, bagi masyarakat tanpa harus mengotori lingkungan. Rusia juga diundang untuk bekerja sama dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Hal ini adalah wujud dari komitmen pemerintah RI dalam rangka mewujudkan proses transisi energi yang telah dimulai beberapa tahun lalu, terangnya dalam siaran pers. Ini sejalan dengan keahlian yang dimiliki oleh JSC Rosatom. Rosatom memiliki pengalaman yang cukup panjang untuk dapat melakukan kerjasama yang baik dan komprehensif dengan Indonesia. Rosatom akan menyiapkan berbagai hal, bukan hanya di sisi konstruksi, namun juga analisis detail dari sisi sosial ekonominya, jelas Deputi Komarov. Airlangga melakukan pertemuan dengan CEO dari Public Joint Stock Company, PJSC, Aeroflot, perusahaan penerbangan negara Rusia, Sergei Alexandrovsky. Pada pertemuan dimaksud, CEO Alexandrovsky menyampaikan kembali keinginan dari Aeroflot untuk merevitalisasi jalur penerbangan langsung antara Moskow Bali PP. Airlangga melakukan pertemuan dengan CEO dari Public Joint Stock Company, Aeroflot, perusahaan penerbangan negara Rusia, Sergei Alexandrovsky. Pada pertemuan dimaksud, CEO Alexandrovsky menyampaikan kembali keinginan dari Aeroflot untuk merevitalisasi jalur penerbangan langsung antara Moskow Bali PP. Airlangga menanggapi dengan menyatakan bahwa penerbangan langsung dapat membantu meningkatkan hubungan antara kedua negara. Adanya penerbangan langsung dari kota-kota di Indonesia dan Rusia tentunya akan semakin mempermudah upaya kedua negara untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, serta dapat membantu arus logistik ekspor-impor. Hal ini jelas dapat membantu penguatan perekonomian baik Indonesia maupun Rusia, kata Airlangga. Tentunya ada pihak yang memantau kerjasama Indonesia-Rusia, salah satunya adalah Uni Eropa, yang pada beberapa waktu yang lalu, Eropa memberi sanksi pada kerjasama kedua negara. Patut kita nantikan apa langkah mereka atas kerjasama ini. Indonesia, Rusia sangat sigap memberi ucapan selamat pada Prabowo. Tak cuma itu, bahkan sang Presiden Rusia, Vladimir Putin, menginginkan dialog langsung dengan Prabowo. Putin mengatakan pihaknya akan menantikan kerjasama komprehensif yang intens dengan Indonesia, apalagi histori kemitraan Indonesia-Rusia sangatlah panjang. Pada saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, menawarkan kerjasama, pengembangan energi nuklir ke Rusia. Langkah ini menjadi opsi untuk mencukupi ketersediaan listrik di dalam negeri. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Kirill Komarov, First Deputy CEO for Corporate Development and International Business, JSC Rosatom di Moskow, Rusia. Energi nuklir dapat menjadi salah satu opsi bagi kerjasama Indonesia-Rusia di berbagai bidang, kemudian bagi ketersediaan listrik, bagi masyarakat tanpa harus mengotori lingkungan. Rusia juga diundang untuk bekerja sama dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Hal ini adalah wujud dari komitmen pemerintah RI dalam rangka mewujudkan proses transisi energi yang telah dimulai beberapa tahun lalu, terangnya dalam siaran pers. Ini sejalan dengan keahlian yang dimiliki oleh JSC Rosatom. Rosatom memiliki pengalaman yang cukup panjang
Untuk dapat melakukan kerjasama yang baik dan komprehensif dengan Indonesia, Rosatom akan menyiapkan berbagai hal, bukan hanya di sisi konstruksi, namun juga analisis detail dari sisi sosial ekonominya, jelas Deputi Komarov. Airlangga melakukan pertemuan dengan CEO dari Public Joint Stock Company, PJSC, Aeroflot, perusahaan penerbangan negara Rusia, Sergei Alexandrovsky. Pada pertemuan dimaksud, CEO Alexandrovsky menyampaikan, kembali keinginan dari Aeroflot untuk merevitalisasi jalur penerbangan langsung antara Moskow-Bali PP. Airlangga melakukan pertemuan dengan CEO dari Public Joint Stock Company, Aeroflot, perusahaan penerbangan negara Rusia, Sergei Alexandrovsky. Pada pertemuan dimaksud, CEO Alexandrovsky menyampaikan, kembali keinginan dari Aeroflot untuk merevitalisasi jalur penerbangan langsung antara Moskow-Bali PP. Airlangga menanggapi dengan menyatakan bahwa penerbangan langsung dapat membantu meningkatkan hubungan antara kedua negara. Adanya penerbangan langsung dari kota-kota di Indonesia dan Rusia tentunya akan semakin mempermudah upaya kedua negara untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta dapat membantu arus logistik ekspor-impor. Hal ini jelas dapat membantu penguatan perekonomian baik Indonesia maupun Rusia, kata Airlangga. Tentunya ada pihak yang memantau kerjasama Indonesia-Rusia, salah satunya adalah Uni Eropa, yang pada beberapa waktu yang lalu, Eropa memberi sanksi pada kerjasama kedua negara. Patut kita nantikan apa langkah mereka atas kerjasama ini.